bersyukur karena kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau berdoa, kita mau memuji, memuliakan, menyembah Tuhan Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat kasih setia anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Mari katakan sama-sama pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Yesus yang layak terima segala puji, syukur, sembah kami. Kami mau berkata, Engkau baik Tuhan Yesus, sungguh sangat baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Biar setiap kami Tuhan mau berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Yesus yang tidak pernah berubah, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Dan saat ini Tuhan, biar kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami mau berkata, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Amin. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Amin. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Hamba-Mu percaya Tuhan, lewat firman-Mu kami bisa menjadi orang-orang Kristen yang semakin dewasa kerohaniannya, semakin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan, supaya setiap kata-kata yang hamba-Mu berikan, semua hanya dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang ada di rumah bersama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucap syukur, terima kasih Bapak Ibu Gembala sudah memberikan kesempatan buat saya untuk membawakan firman pada hari Minggu ini. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau belajar bersama, karena firman Tuhan
yang ada tentunya akan sangat memberkati kita dan akan menjadi pedang bermata dua untuk kita, dan saya percaya lewat firman Tuhan kita semua diberkati dan diurapi. Katakan amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka bersama-sama di Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 11. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau kita baca kitab Mazmur, sebagian besar kitab Mazmur ditulis oleh Daud dan beberapa orang lainnya. Dan kitab Mazmur ini Bapak Ibu ditulis mulai abad 10 hingga sampai dengan abad ke-5 sebelum Masehi. Dan bacaan yang kita baca tadi, isi pasal tadi, itu adalah isi hati dari seorang yang namanya Daud yang merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita mau belajar bersama. Tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan baik. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, seringkali kita mendengar kata-kata Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap baik. Kita sering mendengarnya kata-kata ini kalau kita beribadah lewat puji-pujian. Bahkan nasihat dari hamba Tuhan, dari teman-teman seiman kita. Seringkali kita diingatkan oleh mereka bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini harus mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Nah, saudara yang terkasih, masalahnya adalah ternyata nggak semua orang Kristen bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Ada orang-orang Kristen yang nggak bisa mengucapkan Tuhan baik karena mereka menerima kenyataan hidup yang berbeda dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Mereka mungkin juga tidak memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar, dengan baik, sehingga mereka tidak memahami bahwa Tuhan itu baik. Atau mungkin juga karena pengalaman hidup mereka yang pahit dan menyakitkan, sehingga mereka nggak bisa berkata Tuhan itu baik. Saudara yang terkasih, mungkin mereka berpikir, sejak zaman pandemi COVID-19 ini, kalau Tuhan itu baik, kenapa ada COVID-19? Mungkin mereka bertanya-tanya dalam hidup mereka.
Mengapa Tuhan jahat sama keluarga saya? Kenapa Tuhan ambil ayah saya? Kenapa Tuhan ambil orang tua saya? Kalau Tuhan baik, kenapa saya bisa sakit? Kalau Tuhan baik, kenapa anak saya kena narkoba? Kalau Tuhan baik, kenapa saya dipecat, diberhentikan dari pekerjaan saya? Ada kekecewaan-kekecewaan lain yang menyakitkan dalam hati mereka, sehingga sangat berat untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita mau belajar hari ini, ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang nggak bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Susah untuk mengucapkan dalam kehidupan mereka lewat rasa syukur mereka berkata bahwa Tuhan itu baik, sangat sulit. Hari ini kita mau belajar dua hal. Mengapa ada orang-orang Kristen yang sangat susah mengucapkan Tuhan itu baik? Yang pertama Bapak Ibu, karena mereka tidak menyadari kebaikan Tuhan. Kalau kita baca kembali dalam Mazmur 16 ayat 2, di sana dikatakan, ya Daud berkata, "Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau." Ini kata-kata yang luar biasa dari yang Daud ucapkan. Dan ayat ini berpesan Bapak Ibu, bahwa kebahagiaan yang ada di dunia ini, bahkan kesuksesan, kesukacitaan, keterpurukan hidup kita di dunia ini, di sana Daud mau mengatakan bahwa semua tidak ada artinya tanpa kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu, dalam hal ini Daud sangat menyadari bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupannya. Karena apa Bapak Ibu? Karena dari muda dia sudah biasa mengalami hal-hal yang gak baik, dan dia merasakan kebaikan Tuhan, dan Tuhan pernah menolong dia. Makanya Daud sangat mudah berkata, Tuhan itu baik. Harusnya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bagi kita yang sudah ikut Yesus dari masih kecil, harusnya kita mengenal Tuhan dengan baik. Harusnya kita tahu bahwa Tuhan itu sesungguhnya sangat baik dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi sayangnya, ada orang-orang percaya, ada orang-orang Kristen yang menganggap biasa ketika menjalani hidup ini. Ketika dia diberkati, ketika dia sukses, ketika dia mendapat berkat yang melimpah, dia akan berkata bahwa semua yang saya dapatkan itu hasil usaha saya, bukan hasil dari yang Tuhan berikan. Lalu berikutnya, kalau mereka mengalami kesulitan, kesusahan dalam kehidupannya, mereka mengalami kelemahan dalam kehidupannya, mereka hanya biasa dan akan berkata, itu mah biasa. Mungkin saya lagi sial aja, mungkin saya lagi kurang beruntung, makanya bisnis saya macet. Mungkin saya lagi kurang beruntung, orang lain yang lebih beruntung, karena berkat saya tidak banyak seperti orang lain. Mereka sebagian hanya bilang keberuntungan, dan mereka sebagian hanya bilang kalau sedang tidak baik itu hanya sial saja. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau engkau masih berpikir seperti itu, nggak ada bedanya sama dengan orang yang ateis Bapak Ibu. Karena orang ateis itu dibagi dalam dua hal. Kalau orang ateis teoritis, dia adalah orang yang benar-benar tidak percaya Tuhan dan berusaha mencari keberadaan Tuhan, kalau Tuhan itu ada apa enggak. Tetapi ini orang Kristen yang melakukan hal seperti itu, namanya adalah orang Kristen yang ateisnya ateis praktis Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena dia beragama, karena dia ikut Tuhan, tapi mereka hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Itu namanya ateis praktis Bapak Ibu. Jadi dia Kristen, tapi dia tidak menganggap adanya keberadaan Tuhan. Orang seperti ini gak sadar bahwa sesungguhnya hidup ini dari Tuhan. Kalau dia ada hingga sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus,
Ada seorang hamba Tuhan, ketika dia mau tidur, doanya sangat luar biasa. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena dia takut ketika dia bangun, dia nggak bisa bangun seperti biasa lagi. Dia takut ketika dia bangun, dia sudah nggak bernapas lagi. Makanya ketika dia tidur dan dia bisa bangun pagi ketemu istri dan anak-anaknya, dia mengucap syukurnya minta ampun, dia mengucap syukurnya luar biasa. Karena kenapa? Karena hamba Tuhan ini takut sama Tuhan. Dan karena hamba Tuhan ini tahu hidupnya tanpa Tuhan itu tidak ada apa-apa. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, saya mau katakan bahwa menjadi orang Kristen itu tidak ada yang kebetulan. Semua dalam perhatian Tuhan. Kalau saudara, Bapak Ibu, saya menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita diatur sama Tuhan, dan Tuhan tahu. Makanya Bapak Ibu, di dalam Mazmur 139 ayat 16 berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Saya mau katakan bahwa kelahiran kita bukanlah suatu kesalahan. Keberadaan kita di dunia ini bukan suatu kecelakaan. Bukan karena fenomena hidup yang luar biasa seperti yang alam berikan. Tetapi keberadaan kita ini Bapak Ibu, lebih dari rancangan dan rencana orang tua yang mereka berikan dalam hidup ini. Karena kenapa? Karena hidup kita, karena apa yang kita miliki, kalau kita bisa lahir di dunia ini Bapak Ibu, itu semua karena pemikiran Tuhan. Karena Tuhan yang sudah merancangkan semuanya, semua baik adanya. Oleh sebab itu, jadi orang Kristen adalah bukan menjadi orang yang kebetulan. Menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang sudah betul-betul Tuhan modifikasi sedemikian rupa, sehingga kita lahir di dunia ini Bapak Ibu, sampai kita menghembuskan nafas terakhir pun semua atas seizin Tuhan, semua atas pengetahuan Tuhan. Katakan amin. Nah saudara terkasih, Daud mengenal pribadi Allah secara utuh, dan cara pandangnya kepada Allah, kepada Tuhan, membuat dia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Daud ini gak main-main kenal dengan Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan Allah yang dia sembah. Makanya dia menulis pasal ini Bapak Ibu. Daud itu tahu siapa Allah yang sebenarnya. Dia sangat mengenal bahwa Allah itu maha tahu atau omniscience. Dia tahu bahwa Allah itu maha hadir, omnipresent. Bahkan dia tahu bahwa Allah itu maha kuasa, omnipotent. Saudara, hal ini gak jauh beda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika dalam perjalanannya menuju Damsyik, dia ketemu Tuhan dan hidupnya berubah. Hidupnya dirubahkan sama Tuhan sedemikian rupa. Yang tadinya jahat menjadi orang baik. Yang tadinya tidak mengenal Tuhan, sekarang dia waktu itu mengenal Tuhan dengan baik. Bahkan dia tahu siapa Tuhan. Dia paham benar siapa Tuhan Yesus yang dia sembah. Dan Yesus adalah pribadi yang sangat penting dalam kehidupan Rasul Paulus yang tadinya adalah seorang penjahat. Saudara terkasih, makanya Paulus dalam Filipi 1 ayat 21, dia bisa berkata satu hal yang tidak mungkin orang pikirkan. Dia katakan bahwa karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nggak ada orang di dunia ini Bapak Ibu yang menyebutkan bahwa kematian itu adalah keuntungan. Kita baru rugi sedikit aja itu nggak untung. Kita baru mendapat kecelakaan saja, mendapat satu cobaan dalam hidup ini aja kita katakan nggak untung. Apalagi yang namanya kematian. Di mana untungnya? Itu buat orang dunia. Tapi Rasul Paulus, dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Oleh sebab itu, dengan imannya dia bisa berkata bahwa yang namanya mati itu untung, Bapak Ibu. Nah saudara terkasih, mari kita belajar bersama dari Paulus. Tingkatan imannya nggak sampai di situ aja Bapak Ibu. Kalau kita baca lanjut di Galatia 2 ayat 20,
Dia berkata bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bayangkan Bapak Ibu, sekarang karena hidup Rasul Paulus sudah berubah total. Dia bisa berkata kata iman dengan luar biasa. Dia katakan bahwa hidupku ini bukan aku lagi, tapi hidupku ini adalah Yesus yang hidup di dalam aku. Itu menandakan bahwa dia sadar betul bahwa keberadaan Tuhan ada dalam kehidupannya. Nah, saudara terkasih, mari kita menyadari bersama-sama bahwa kebaikan Tuhan itu ada. Rencana Tuhan dalam hidup kita itu ada. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali kepada rencana Tuhan. Kita kembali kepada panggilan Tuhan sebagai orang percaya. Sehingga ketika kita punya iman yang luar biasa dalam Tuhan, kita bisa berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetap baik. Baik sakit penyakit, baik penderitaan, baik soal keuangan, soal keluarga, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan segala kelemahan kita, dengan segala kelebihan kita, dengan segala keterpurukan kita, kalau kita belajar benar tentang firman Tuhan, kita tahu siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya, seperti yang Daud alami, seperti yang Rasul Paulus alami, maka kita akan bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. God is good for all the time. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa ada orang Kristen yang tidak bisa mengucapkan Tuhan itu baik? Yang kedua adalah karena dia tidak menghargai persekutuan dengan Tuhan. Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan 9 berkata seperti ini Bapak Ibu. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara yang terkasih, sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, izinkan saya berkata bahwa orang yang beribadah dengan benar, orang yang bersekutu dengan benar, dia pasti bisa mengatakan Tuhan itu baik. Tetapi kalau orang yang beribadahnya tidak benar, bersekutunya tidak benar, dia nggak mungkin bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Karena kenapa? Karena untuk mengucapkan bahwa Tuhan itu baik, itu harus timbul dari hati kita yang paling dalam, bahkan dengan iman. Tanpa iman nggak mungkin kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita introspeksi diri kembali, coba kita pikirkan, jangan-jangan ketika kita ibadah itu hanya rutinitas belaka. Jangan-jangan ketika kita beribadah, kita punya motivasi tertentu di dalam Tuhan, supaya kita diberkati, supaya kita dilimpahkan berkat yang luar biasa, supaya kita kaya, supaya kita selamat. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa semua itu betul. Tetapi dalam beribadah, tidaklah seperti itu. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan Allah kita, saya percaya bahwa berkat itu mengikuti kehidupan kita, orang-orang percaya. Kalau kita menganggap kita beribadah dapat berkat, kita beribadah sembuh sakit kita beribadah supaya kita punya hubungan dengan relasi orang-orang lain, kita beribadah supaya kita dapat keuntungan, itu hanya egois, emosi diri kita sendiri Bapak Ibu. Berarti kita nggak jauh beda dengan orang yang pergi ke dukun, nggak jauh beda dengan orang yang pergi ke cenayang, tidak jauh beda dengan orang yang pergi ke paranormal minta bantuan Bapak Ibu. Kekristenan tidak seperti itu. Tapi kekristenan adalah kehidupan Bapak Ibu. Kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan yang diperbaharui. Oleh sebab itu kalau kau datang beribadah, meskipun sekarang lewat online, dimanapun kau berada saat ini, biarkan motivasi kita
datang kepada Tuhan hanya satu, yaitu ingin memuji menyembah Tuhan, karena Tuhan baik, karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Itulah tujuan kita beribadah, Bapak Ibu. Saudara kasih, Daud pun dalam kehidupannya, dia tetap percaya, tetap memandang pentingnya beribadah kepada Tuhan. Coba lihat kehidupannya dari dia muda sampai dia menjadi raja, sampai dia menjadi tua. Daud begitu banyak pergumulan dalam kehidupannya. Saat dia muda, dia mengembalakan kambing domba. Dia bergumul dengan singa, dengan beruang, dan dia menang dan dia bisa lewat, Bapak Ibu. Ketika dia meningkat lagi umurnya, ketika Nabi Nathan datang ke rumahnya, supaya salah satu dari anak-anak mereka diurapi menjadi raja, Daud nggak ada di sana, Daud nggak dipanggil. Sampai akhir ditanya oleh Nabi, mana anak yang satu lagi, baru dipanggil Daudnya. Itu berarti Daud dilupakan oleh keluarganya. Dan akhirnya yang jadi raja siapa? Daud yang diurapi. Lalu ada lagi masalah dalam kehidupannya, begitu banyak rumit dalam kehidupannya. Banyak orang-orang yang ingin mematahkan kepercayaannya dia kepada Tuhan. Anaknya memberontak. Penasehat yang dia percaya pun mengingkari dia, pergi jauh dan bersengkongkol dengan anaknya untuk memberontak dalam kehidupannya. Tetapi ujung-ujungnya Bapak Ibu, Daud tetap diangkat oleh Tuhan. Daud tetap bisa melewati semuanya. Karena kenapa? Karena di tengah kehidupannya, dia masih beribadah kepada Tuhan. Dia masih menyembah Tuhan Allah yang sama. Dia masih memberikan terbaik dalam kehidupannya untuk Tuhan. Sekarang bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah dalam kesulitan hidup kita, dalam keterpurukan kita, dalam masa-masa yang sulit ini, apakah kita masih mau menyembah Tuhan Allah kita? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan kita? Apakah kita masih menghargai persekutuan intim kita dengan Tuhan dalam segala hal? Dengan berdoa, membaca Alkitab, renungan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Kalau kita bisa mempertahankan semuanya itu, maka kita akan bisa berkata bahwa Tuhan itu baik dalam segi segala kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan hari ini, apapun keadaan kita, tetap percaya dan tetap pandang Tuhan Yesus, bukan yang lain. Jangan pernah kau memandang Allah lain, ilah-ilah lain. Jangan pernah kau memandang harta bendamu, uangmu. Jangan pernah kau memandang depositomu. Jangan pernah kau memandang orang penting, yang lebih penting dari Tuhan sendiri. Jangan pernah kau memandang orang terkenal lebih dari segalanya. Jangan pernah engkau memandang orang yang ditakuti di Indonesia ini siapa, sehingga saya bisa minta bantuan sama dia. Jangan, Bapak Ibu. Kalau engkau berpikir seperti yang saya sebutkan tadi, berarti hidupmu tidak intim dengan Tuhan. Kau tidak tahu siapa Tuhanmu. Nah, saudara terkasih, mari hargai persekutuan kita dengan Tuhan. Tetap percaya bahwa persekutuan kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan itu mendatangkan berkat dan kebaikan. Katakan amin. Saudara terkasih, makanya dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Itu artinya Bapak Ibu, setiap ibadah kita, pelayanan kita, pekerjaan kita kalau dilakukan dalam Tuhan, apa yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, kepada Tuhan itu gak sia-sia. Dan Daud tadi pun juga melakukan hal yang sama. Tetap beribadah kepada Tuhan dan hidupnya gak pernah sia-sia. Saudara yang terkasih, beribadah itu saya katakan sangat berguna. Beribadah itu sangat bermanfaat. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 berkata bahwa latihan badani terbatas gunanya. Dalam bahasa aslinya, terbatas itu sedikit gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Garis bawahi kata berguna dalam segala hal.
karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, kata berguna di sana dalam King James Version dikatakan adalah profitable, dan dalam bahasa Yunaninya adalah evalimos, yang artinya berharga, bernilai, dan menguntungkan. Jadi yang tadi digarisbawahi, kata latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Berguna di situ maksudnya adalah berharga, bernilai, bahkan menguntungkan. Itu yang Tuhan mau sampaikan dari 1 Timotius 4 ayat 8, Bapak Ibu. Dan selanjutnya dikatakan bahwa dalam segala hal berharga, bernilai, menguntungkan dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara terkasih, mari hari-hari ini kita menjadi orang-orang Kristen, jadi orang-orang percaya yang menghargai persekutuan ibadah kita dengan Tuhan. Sebab kita sudah belajar bersama dan percaya bahwa ibadah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara terkasih, mari hari ini kita tetap merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari engkau ingat tempo lalu, tempo dulu, kalau Tuhan pernah menolong, pasti Tuhan tolong. Kalau Tuhan pernah memberkati kita, Tuhan pasti akan memberkati kembali. Kalau Tuhan pernah menjamah sakitmu, Tuhan pasti akan menjamah kembali sakitmu supaya sembuh. Kalau Tuhan pernah merubah hidupmu, pasti Tuhan akan merubah hidupmu kembali. Kalau ada hal-hal yang terjadi tidak kita inginkan, hal buruk, itu bukan suatu kesialan. Itu bukan suatu ketidakberuntungan. Tetapi itu semua diizinkan Tuhan untuk terjadi di atas hidup kita. Supaya kenapa, Bapak Ibu? Supaya kita ketika mengalami kesulitan hidup itu, kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Kita semakin hari semakin biasa menghadapi hal itu. Saya percaya, selama kita hidup dalam Tuhan, kita percaya dan menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan mau bersekutu dengan Tuhan dengan serius, dengan intim kepada Tuhan, saya percaya kita bisa berkata Tuhan Yesus itu baik. Amin. Mari hari-hari ini Bapak Ibu, kalau engkau berat mengatakan Tuhan itu baik dalam hidup kita, pahami kedua hal ini. Mungkin engkau masih tidak menyadari bahwa Tuhan itu baik, atau mungkin engkau tidak pernah menghargai ibadah yang selama ini engkau jalani. Saya percaya kalau engkau sadar Tuhan itu baik dan pernah berbuat baik dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan memberkati engkau kembali. Kalau engkau sadar bahwa ibadah persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupanmu, saya percaya, seperti yang Tuhan berikan kepada Daud, seperti yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus, maka itu juga yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Oleh sebab itu hari ini mari kita setia kepada Tuhan, maka kesetiaan kita itu akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Dan mulut kita ini akan cepat mengucap syukur, dan akan berkata, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarkan firman Tuhan ini tetap tinggal dalam hati kami yang paling dalam dan mengingatkan setiap kami untuk bisa berucap syukur kepada Tuhan setiap saat.
dalam segala keadaan kami. Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu berdoa khusus untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Urapi, berkati mereka ya Tuhan, kuatkan mereka. Kau buat yang terbaik atas kehidupan mereka, bisnis mereka, kehidupan rumah tangga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka menjadi orang-orang yang menang di atas bumi ini. Hamba-Mu berdoa biar mereka menjadi orang-orang Kristen yang menyadari bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga menjadi orang Kristen yang menghargai ibadah, menghargai persekutuan mereka dengan Tuhan. Supaya mereka dirubahkan cara pandang, cara berpikir mereka menjadi yang baru Tuhan. Mereka menyadari bahwa kehidupan mereka tidak pernah lepas daripada Tuhan. Rambut kami jatuh pun Engkau tahu. Kehidupan kami yang terpuruk pun tentu Engkau juga tahu. Kehidupan kami yang diberkati pun juga tentu Tuhan Yesus tahu. Tuhan, pada hari ini hamba-Mu berdoa biar pengurapan Tuhan terus tinggal dalam jemaat Tuhan di GBI Altar Philadelphia. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, mereka semakin kuat di dalam Tuhan, semakin percaya bahwa Tuhan sangat sayang dan sangat mengasihi mereka. Lewat kejadian-kejadian hidup yang ada ini, mereka semakin dimurnikan seperti emas. Mereka semakin dibentuk supaya semakin sama seperti Tuhan Yesus. Mereka dikuatkan supaya mereka mampu melewati hidup ini dengan baik. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa pada akhirnya untuk Bapak Ibu Gembala kami yang ada di Singapura. Berdoa khusus untuk Bapak Gembala, Pendeta Dr. Hagai Titus Handoyo dan Ibu Pendeta Muda Eli Handoyo. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka dan kami percaya Tuhan Yesus senantiasa Kau berikan kesehatan, hikmat yang dari Tuhan. Dan juga ada hal-hal yang Tuhan berikan kepada Bapak Gembala kami untuk memimpin gerejanya yang Tuhan percayakan. Sehingga setiap program yang ada, setiap yang kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan yang terbaik dan semua untuk memuliakan nama Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk keluarga besar Bapak Gembala kami, untuk anak cucu mantu semua Tuhan berkati, Tuhan urapi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa bersyukur untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami Jokowi ya Tuhan. Untuk Bapak Wakil Presiden Makruf, amin ya Bapak. Berdoa juga untuk kabinet yang ada, menteri-menteri yang ada, MPR, DPR, wakil rakyat yang ada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus biar mereka semua memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa khusus untuk COVID-19 supaya cepat berlalu ya Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk keamanan bangsa ini, untuk kesejahteraan bangsa ini. Hamba-Mu percaya bangsa Indonesia tidak pernah luput dari tangan Tuhan. Dan Tuhan menjamah bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa khusus ya Bapa, untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, yang ada di pedalaman, yang ada di kota besar. Tuhan juga urapi, Tuhan berkati. Dan pada akhirnya kami juga berdoa khusus untuk GBI Altar Philadelphia, biar kami menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kami. Biar kami menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mencerminkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara biar firman-Mu tetap mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Mari umat Tuhan yang ada
Kita mengangkat tangan dan terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih dan anugerahnya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus tinggal menyertai kami pagi ini sampai selama-lamanya. Sekali percaya Yesus, untuk selama-lamanya kami tetap setia kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kekasih Tuhan beriman, diberkati, katakan sama-sama. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.